Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat warahmatullahi wabarakatuh. semua, sejahtera. Ya, boleh saya screen Mas Sandito untuk jadwal dulu ya. Ya, baik. Ini jadwal kita kegiatannya kan serial 3 pertemuan ya. Untuk hari ini sudah pembukaan dan pretest ini kan. Nah, nanti saya akan menyampaikan tentang manajemen risiko dalam pengelolaan fasilitas dan keselamatan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengantar MFK di FKTP. Dalam pengantar ini juga akan disinggung tentang standar akreditasi ya, baik yang versi 2015 maupun versi revisi, meskipun revisinya belum selesai. Dan ini ada surat edaran juga bahwa akreditasi ditunda 1 tahun sesudah pandemi nanti dinyatakan berakhir. Tapi tetap kita memperhatikan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk pengantar MFK nanti akan disampaikan oleh Dr. Lina. Kemudian sesudah itu kita akan menengok sebentar ya regulasi-regulasi internal yang perlu kita susun terkait dengan manajemen fasilitas dan keselamatan. Nanti juga akan saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan dengan Pak Giarto ya untuk menyampaikan tentang Hazard Vulnerability Assessment atau HVA. Nah, HVA ini menjadi dasar untuk nanti menyusun disaster plan ya, untuk menyusun disaster plan yang akan kita bahas pada pertemuan yang kedua. Hari ini akan diakhiri dengan tanya jawab dan juga ada penugasan yang harus Bapak Ibu selesaikan dalam 2 hari, 3 hari dengan hari ini ya. Hari Rabu sore sudah harus dikirimkan untuk kami review ya. Nah, nanti pada hari Kamis awal session itu kita akan bahas penugasan yang sudah dikirim ke kami ya. Jadwal hari kedua sesudah penugasan, pembahasan penugasan kita lanjutkan dengan program-program MFK ya, mulai dengan program keselamatan dan keamanan, nanti Dr. Lina, kemudian pengelolaan B3 dan limbah B3, ini kita kaitkan juga dengan AKB ya, nanti Dr. Ella yang akan menyampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan penanggulangan bencana, kemudian pengamanan kebakaran, ini Pak Giarto yang akan menyampaikan, dan diakhiri dengan bagaimana penyusunan contingency plan. Ini juga oleh Pak Giarto. Nah, penugasannya adalah menyusun contingency plan, yang nanti akan dibahas pada hari ketiga. Ya, jadi awal kita isi dengan pembahasan penugasan. Nah, kemudian masih dilanjutkan dengan program berikutnya, yaitu pemeliharaan peralatan kesehatan, Dr. Ella ya, kemudian pemeliharaan sistem utilitas, Dr. Lina, kemudian penyusunan program MFK. Dan yang terakhir, bagaimana pengelolaan fasilitas dan keselamatan pada era AKP. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi nanti dengan kami bertiga ya, diskusi tanya jawab, kemudian diakhiri dengan penutupan. Ya,
Jadi ini rangkaian acara selama 3 hari, langsung saja dengan materi yang pertama, ya, yaitu tentang manajemen risiko dalam pengelolaan fasilitas dan keselamatan. Mas Anandito, boleh Baik. langsung ke materi pertama ya? Iya, baik. Terima kasih Pak Cahyono sudah menyampaikan jadwal. Bapak dan Ibu, marilah kita bersiap untuk menyimak materi pertama dari workshop MFK ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi acara kelas online DCG Indonesia seri 29 dibuka. Kepada Pak Cahyono, Kuncoro kami persilahkan untuk menyampaikan materi manajemen risiko dalam pengelolaan Ya, fasilitas baik. keselamatan. Ya. Baik, Mas Anandito, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan langsung ke materi yang pertama ya. Slide-nya sudah bisa dilihat ya. Sudah bisa Pak Cahyono. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Nah, tentang manajemen risiko dalam pengelolaan fasilitas dan keselamatan di FKTP. Nah, kita kenapa membahas tentang manajemen risiko terlebih dahulu? Karena ini akan menjadi dasar ya di dalam pengelolaan fasilitas dan keselamatan. Jadi, untuk keselamatan pasien, manajemen K3, manajemen fasilitas dan keselamatan, PPI itu sebetulnya dasarnya adalah manajemen risiko. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengikuti ya workshop atau pelatihan PPI atau pelatihan mutu dan keselamatan pasien. Mungkin sudah sempat mempelajari ya pada waktu itu tentang manajemen risiko. Jadi kita lebih ke penyegaran ya untuk pagi hari ini. Nah, kita awali dulu dengan pengertian manajemen fasilitas dan keselamatan. Jadi, manajemen fasilitas dan keselamatan ini adalah pengelolaan fasilitas dan keselamatan untuk menjamin berfungsinya kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan efisiensi dari fasilitas dan lingkungannya bagi pasien, pengunjung, karyawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Jadi kita mesti memperhatikan ya kata-kata kunci dari pengertian manajemen fasilitas dan keselamatan. Yang pertama adalah fungsi, yang berikutnya kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan efisiensi. Jadi di dalam pelaksanaan manajemen fasilitas, hal-hal tersebut kita perhatikan ya dan kita upayakan. Nah, manajemen fasilitas dan keselamatan ini merupakan suatu proses yang multidisiplin. Ya. Jadi semua disiplin atau tenaga kesehatan yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut itu berperan aktif untuk memastikan berfungsinya fasilitas dan lingkungan yang aman, nyaman, efisien, dan terintegrasi. Ya. Termasuk ini bagaimana kita mengelola tempat pelayanan, proses pelayanan, dan juga pemanfaatan teknologi atau peralatan mesin-mesin yang digunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, sekarang tujuannya apa? Tujuan dari manajemen fasilitas dan keselamatan. Yang pertama adalah meningkatkan pengalaman pasien dan juga termasuk petugas ya. Makanya disebut improving person experience. Tidak hanya patient experience, tapi person's experience, baik pasien dan juga petugas
maupun manajemen. Yang berikutnya, tujuan yang berikutnya adalah lingkungan pelayanan kesehatan yang aman, yang safe, ya. Dan tentunya ini akan berimbas pada penghematan biaya dan juga efisiensi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu menerapkan manajemen risiko. Nah, ini kita refresh sebentar tentang manajemen risiko. Pengertiannya dulu, manajemen risiko adalah suatu proses yang proaktif. Kalau bisa sebelum risiko atau hazard itu terpapar ke kita sudah harus mengupayakan upaya-upaya yang proaktif. Dan continue, tidak hanya sesaat tapi berkesinambungan, meliputi identifikasi, analisis, evaluasi atau penilaian, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan, dan pelaporan risiko. Termasuk bagaimana strategi yang akan dijalankan untuk mengelola risiko tersebut dan juga potensi-potensi terjadinya risiko akibat adanya hazard, sesuatu yang berpotensi untuk merugikan atau membahayakan. Ini yang ada di PMK 24 tahun 2019. Ya. Kemudian pengertian dari risiko. Risiko adalah potensi terjadinya kerugian yang dapat timbul dari proses kegiatan saat ini atau kejadian pada masa yang akan datang. Ini diambil dari Risk Management Handbook. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa komponen-komponen penting dalam manajemen risiko. Yang pertama adalah kita harus mengenali risiko-risiko baik yang pernah terjadi maupun hazard yang potensial menimbulkan risiko pada masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah prioritas risiko, pelaporan risiko, pengelolaan dari risiko tersebut, ya. Kemudian investigasi terhadap insiden, baik yang terjadi pada pasien, petugas, keluarga, dan pengunjung, termasuk juga pada masyarakat. Ya. Kemudian pengelolaan terkait dengan kalau adanya tuntutan atau klaim. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana proses manajemen risiko. Yang pertama adalah penetapan konteks atau lingkup dari manajemen risiko, dilanjutkan dengan assessment risiko. Assessment risiko ini terdiri dari 3 tahapan, mulai dari mengenal risiko tadi diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis dari risiko tersebut, dilakukan penilaian apakah perlu ada perlakuan treatment terhadap risiko. Nah, sesudah kita melakukan assessment risiko, maka kita melakukan intervensi terhadap risiko tersebut. Ya. Dan seluruh proses manajemen risiko ini harus kita komunikasikan dan konsultasikan kepada berbagai pihak, ya, stakeholder yang ada di FKTP, dan juga dilakukan pemantauan dan review terhadap keseluruhan proses manajemen risiko. Nah, tentunya ini akan menjadi dasar di dalam kita menyusun program-program manajemen fasilitas dan keselamatan. Nah, kita mulai dulu bagaimana penetapan konteks. Ya. Lingkup manajemen risiko itu meliputi risiko-risiko yang terkait dengan pelayanan pasien, risiko-risiko yang terkait dengan petugas klinis, ya, para praktisi klinis, risiko-risiko yang terkait dengan petugas non-klinis, risiko yang terkait dengan fasilitas, risiko finansial, dan risiko-risiko yang lain di luar 5 risiko yang sudah saya sebutkan. Nah, pada
3 seri ini kita akan fokus pada risiko-risiko yang terkait dengan fasilitas, tapi risiko-risiko tersebut tentunya juga berdampak pada pelayanan pasien, terhadap praktisi klinis, terhadap tenaga kesehatan yang lain, dan juga terhadap risiko finansial dan mungkin risiko yang lain. Nah, bagaimana melakukan identifikasi risiko? Kita bisa dengan curah pendapat, ya, brainstorming, juga dari keluhan-keluhan yang ada, mungkin juga dari tuntutan, adanya klaim, adanya kejadian dan hasil analisisnya, bisa juga penilaian pakar, dan juga kita bisa melakukan wawancara atau menyebarkan kuesioner. Ini cara-cara untuk melakukan identifikasi risiko. Nah, tentunya identifikasi risiko ini, baik risiko yang pernah terjadi maupun potensial hazard yang dapat menimbulkan risiko. Nah, sesudah kita melakukan identifikasi risiko, maka kita lakukan analisis risiko. Melakukan analisis risiko adalah menentukan estimasi risiko secara kuantitatif atau kualitatif dengan teknik-teknik evaluasi secara matematis, ya. Bisa juga secara semi kuantitatif. Analisis risiko adalah proses mengenali hazard yang mungkin terjadi dan potensi kegawatan dari hazard tersebut. Nah, tentunya ini dengan salah satu alat manajemen risiko, kita menyusun register risiko. Nah, risiko tersebut kita evaluasi, kita nilai, yaitu melakukan penilaian terhadap risiko untuk menentukan tindak lanjut dalam mengelola risiko tersebut. Tentunya pada waktu melakukan penilaian risiko, ini juga kita perlu menilai bagaimana kesiapan organisasi kita di dalam melakukan penanggulangan terhadap risiko tersebut. Nah, sesudah itu kita menetapkan bagaimana memberikan perlakuan atau treatment terhadap risiko tersebut, ya. Nah, kita bedakan di dalam treatment risiko ada risk control dan risk financing. Pengendalian risiko dan pembelanjaan risiko. Pengendalian risiko meliputi 5 cara, ya. Yang pertama, kita menghindari risiko atau risk avoidance. Yang kedua, kita mencegah kerugian, loss prevention, ya. Mencegah terjadinya kerugian. Nah, yang kita intervensi apa? Yang kita intervensi adalah frekuensi terpapar, ya, frekuensi terhadap paparan hazard. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan risk reduction, reduksi kerugian. Nah, kalau reduksi kerugian itu titik tangkapnya adalah pada dampak risiko. Yang berikutnya adalah segregasi atau separation, memisahkan, melakukan pemisahan. Yang berikutnya adalah kontrak transfer. Jadi risiko tadi kita transfer ke pihak lain, ke pihak ketiga. Yang berikutnya adalah pembelanjaan risiko. Risiko itu harus kita biayai, ya. Nah, ada 2 model. Kita melakukan transfer pembiayaannya, atau kita bisa membiayai sendiri, yaitu retensi. Ya, bisa kita lakukan transfer atau retensi. Kita lakukan transfer kalau pembelanjaannya atau pembiayaannya ditransfer ke pihak ketiga. Kalau retensi, pembelanjaan risiko tadi kita tanggung sendiri. Nah, ada 2 pilihan untuk transfer pembelanjaan, yaitu yang sifatnya non-asuransi dan yang sifatnya asuransi.
Begitu juga pembelanjaan, kalau kita tanggung sendiri, itu dibedakan pembelanjaan secara pasif atau pembelanjaan secara aktif. Kita akan berikan contohnya. Ya. Untuk pengendalian risiko, menghindari risiko, ya kita hindari untuk tidak terpapar dari asap tersebut. Misalnya, kita menghindari untuk datang ke rumah sakit supaya tidak tertular COVID gitu ya. Karena rumah sakit bisa menjadi sumber penularan COVID misalnya. Contoh yang lain, kita supaya terhindar dari B3 tertentu, tidak menggunakan B3 tersebut. Misalnya sekarang dengan kita tidak menggunakan peralatan-peralatan yang memakai air raksa. Itu masuk di dalam risk avoidance, menghindari risiko. Yang berikutnya, loss prevention. Mencegah kerugian dengan meminimalkan frekuensi paparan. Contohnya, kita mengurangi frekuensi masuk ke ruang isolasi. Kita mengurangi frekuensi menyentuh B3 atau limbah B3. Contohnya, misalnya kita membuat penjadwalan untuk pengambilan sampah atau limbah infeksius 1 hari hanya 2 kali. Ini masuk di dalam loss prevention. Yang berikutnya, loss reduction. Mengurangi kerugian dengan meminimalkan dampak. Kita tidak bisa mencegah terjadinya paparan, maka yang kita lakukan adalah mengurangi paparan tersebut dengan menggunakan APD. Yang berikutnya, sparation atau segregasi, pemisahan. Misalnya memisahkan limbah infeksius dari limbah non-infeksius. Memisahkan pasien yang suspek COVID dengan pasien yang umum. Yang berikutnya, untuk contoh kontrak transfer. Mentransfer risiko pada pihak lain. Kita misalnya dengan KSO peralatan-peralatan medis tertentu. Nah, sekarang pembelanjaan risiko. Transfer yang non-asuransi. Ini misalnya kita melakukan sewa peralatan, ya, sewa beli tanpa asuransi, ya, kita membiayai. Kemudian transfer asuransi, ini pembelian atau sewa alat dengan asuransi bila terjadi kerusakan. Yang berikutnya, retensi pasif. Ini setiap kali risiko terjadi, itu kita biayai sendiri. Ini misalnya peralatan laboratorium kita beli, kita tidak melakukan kontrak maintenance, maka apapun yang terjadi, kalau terjadi kerusakan, itu semuanya kita biayai sendiri. Nah, bagaimana dengan retensi aktif? Kita mungkin sudah ada pengalaman dalam 1 tahun untuk peralatan laboratorium tersebut, itu kerusakannya apa saja, kemudian spare part yang perlu diganti apa saja, itu sudah kita antisipasi, sehingga kita sudah bisa merencanakan, ya, merencanakan kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi dan juga kemungkinan pergantian spare part, sehingga dalam 1 tahun kita sudah membuat perencanaan pembiayaan untuk peralatan tersebut. Jadi risiko yang bakal terjadi sudah diantisipasi dan dalam perencanaan pembiayaan kita sudah alokasikan biaya untuk mengatasi risiko tadi. Ya. Nah, ini mengingatkan saja ya, register risiko, ini Bapak Ibu saya kira sudah paham ya. Nah, nanti coba menyusun register risiko terkait dengan manajemen fasilitas ya. Unit kerja atau unit pelayanan ya. Risiko apa yang mungkin terjadi, probabilitasnya bagaimana, dampak, derajat risikonya, penyebab, akibat, upaya yang sudah dilakukan, pencegahan supaya tidak terjadi. Ini tadi
dengan risk control atau risk financing ya, bisa diisikan di situ. Begitu juga upaya yang sudah dilakukan yang lalu itu apa saja risk control yang sudah dilakukan dan juga mungkin pembiayaan atau pembelanjaan risikonya. Kemudian penanggung jawabnya siapa dan pelaporannya bagaimana kalau terjadi paparan. Ini contoh register kolomnya ya. Kemudian kalau untuk proses atau risiko yang belum terjadi, kita bisa menggunakan identifikasi proses berisiko tinggi. Formatnya agak sedikit beda, ya, mulai dari ruang lingkupnya apa, areanya di mana sumber informasi, risiko atau kondisi saat ini, kemudian kontrol yang mungkin ada pada saat ini, dan baru kemudian kita lakukan asesmen risiko. Probabilitasnya seberapa sering kita antisipasi ya, dampaknya, kemudian kesiapan, total nilainya. Baru kemudian kita lakukan peringkat risiko, upaya untuk mengatasi risiko, kontrol risikonya apa, pembiayaan atau pembelanjaan risikonya apa ya, kemudian strategi yang kita lakukan apa dengan melihat pada kontrol risiko dan pembiayaan risiko. Pemilik risikonya siapa, kemudian untuk monitoring, assessment ulangnya bagaimana kita lakukan. Kemudian kapan kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar manajemen risiko untuk mengawali materi-materi yang selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan untuk memasukkan di dalam chat ya. Nanti kita akan jawab pada akhir session hari ini. Saya kembalikan dulu ke Mas Anandito. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.